Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa pergerakan indeks untuk besok dan juga ada 7 saham di sektor mining lagi yang akan saya analisa. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan dan terkoreksi 0,51% ke level harga 6.277. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup sepi ya di 10,018 triliun. Kalau dilihat asing hari ini net buy di 186 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kembali koreksi ya, seperti yang saya bilang kemarin ya, potensinya menutup gap. Hari ini low terendah IHSG ada di 6.268. Kalau harga penutupannya di tanggal 10 Maret itu ada di 6.264. Jadi ada selisih sekitar 4 poin lagi. Harusnya ketutup aja biar bagus ya. Dan terlihat IHSG membentuk pola 3 black crow ya. Pas hari di atas resisten ini biasanya tanda-tanda akan melanjutkan koreksi. Jadi perlu sangat hati-hati kemungkinan untuk besok ya. Kalau ISG nggak bisa rebound menutup penuh candle hari terakhir atau hari ini ya, minimal tutup di 6.320, ada potensi ISG akan lanjut sampai 6.200 menguji EMA 60-nya ini, dan ada gap kecil ya. Tapi semoga aja besok ISG bisa tutup di atas 6.320 minimal ya, tutup di situ. Jadi bisa pola ini bisa di reject atau ya enggak jadi. Kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru sudah membentuk dead cross dan mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya ada potensi memang ISG bisa lanjut ya. Mungkin 1-2 candle menguji 6.200, kalau mampu bertahan ya dia akan kembali ke atas lagi. Ya seperti yang diketahui ya, ISG Maret sepertinya akan sideways di range harga 6.200, supportnya resistennya 6.300 sampai tertingginya 6.400 inilah ya. Kemungkinan ya dia akan tektokan nih, dia mengarah ke bawah lagi, nanti mantul lagi ke atas ya. Jadi agak susah kalau mencari profit besar di saat ISG seperti ini, kecuali trading di second liner di lapis 3 ya mungkin bisa cuan-cuan lebar, cuman resikonya lebih besar. Kalau di big cap ya agak susah cari profit besar ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi 0,33% ke level harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Cuman kalau per broker memang PD atau Indo Premier hari ini distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi sudah 2 kali menguji 1.580, namun gagal. Hari ini dia koreksi dan membentuk doji. Ya bisa dikatakan support minornya ada di 1.500. Ini Indi ada di 1.500 pas di support minornya. Jadi ada potensi rebound besok, bisa ada. Karena hari ini Indi koreksi dengan volume kecil. Tapi kalau dilihat secara lebih lebar ya, range sideways Indi ini ada supportnya di 1.400. Resistennya ada di 1.580 sampai 1.600. Jadi ini harga pertengahan. Kalau ditarik downside-nya ya ke bawah nih agak dalam. Apakah bisa cut loss di sini? Ya bisa di pertengahan ini kalau mau buy di harga penutupan, cuman resikonya ke trigger. Kalau siap ya boleh, tapi kalau nggak mau cut loss tetap mau di hold sampai bawah ya boleh, cuman ya rugi waktu dan ada potensi untuk cut loss lebih dalam kalau Indi breakdown. Kalaupun masih nggak mau cut loss ya siap rugi waktu misalnya ya boleh ya. Terburuknya Indi bisa sampai 1.200. Ya, ini harusnya dipertahankan oleh Indi ya. Sekitar 21%, lumayan juga besar ya. Dan rugi waktu, rugi duit lagi. Bukan rugi duit real, cuman floating kan. Kalau nggak ada dana upward down di bawah ya
agak lama nunggu baliknya ya. Mungkin seperti itu, makanya trading harus punya trading plan. Ya maksimal harusnya di support 2, kalau jebol itu harus di cut aja, cut loss. Misalnya ini kan support satunya ada di daerah 1500, kalau dia sudah di support 2 ini cut harusnya sekitar 10% ya, masih ideal untuk cut loss ya. Dari kalau misalnya di 10 sampai 15% atau 20% dari portofolio ya lumayan juga lah 10%-nya kan. Berarti ya kalau 20% dari portofolio ya sekitar 2% dari total portofolio cut loss-nya. Ya lumayan lah, 2% tuh masih ideal sih kalau dari total portofolio, kecuali total portofolio 10%, nah, itu sangat besar ya. Kalau masih 2% masih ideal untuk cut loss. Jadi seperti itu untuk ini. Semoga besok atau lusa dia bisa breakout 1600 atau tutup di 1600, itu cukup bagus. Untuk Indi harusnya bisa lanjut. Kalau dilihat terdekatnya ke 1600, ke 1800 bisa India. 1700 lah dulu ya, 1700 terus 1800. Ya, seperti itu aja. Indi sudah setway dari 28 Januari. Sekarang ada di 17 Maret, jadi 10 hari lagi pas 2 bulan Indi setway. Jadi ya ada potensi rebound, ada. Cuman ya untuk lebih bagus Indi ini kalau sudah breakout 1600. Kalau mau beli buy on breakout juga bisa. Kalau buy on breakout cut loss-nya di 1480 atau 1470 boleh ya. Kalau buy on breakout, kalau buy di harga sekarang boleh nggak cut loss itu? Ya boleh, cuman siap ke trigger ya. Kalau beli di sekarang siap ke trigger. Kalau nggak mau cut loss ya bisa dibawa sampai 1400. Indikator MACD membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Dan hari ini Indi koreksi, volumenya sangat kecil, jadi kekuatan seller juga nggak ada dalam penurunan hari ini. Ada potensi untuk rebound. Ya seperti itu aja, ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Ataupun mau diubah, dimodifikasi strategi saya atau trading plan saya juga nggak masalah. Yang penting bisa cuan untuk Bapak Ibu. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Adro. Hari ini ditutup naik tipis 0,81%, kelepar harga 1230. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi oleh CS Credit Suisse. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro cukup menarik karena Adro sudah 3 candle di atas EMA 200 setelah breakout dengan volume. Di tanggal 15 Maret dia breakout 1250 dengan volume, tapi gagal bertahan dan tetap tutup di bawah 1250. Dan hari ini Adro kembali rebound tapi volumenya belum signifikan, jadi potensi untuk besok ya bisa kembali menguji 1250. Kalau bisa tutup di atas itu menurut saya cukup bagus juga untuk Adro, ada berpotensi sampai menguji EMA 60-nya garis hitam ini di 1300. Jadi seperti itu. Dan juga yang sudah punya Adro, hot aja, Adro selama di atas 1200 aman. Supportnya memang agak jauh ya, di 1160 supportnya. Jadi ya kalau nonton video-video sebelumnya ya saya bilang itu cut loss kalau turun dari 1145 untuk Adro. Ya seperti itu aja untuk Adro. Semoga besok bisa mampu breakout dulu lah. Kalau market mendukung ya dia breakout, atau kalaupun harus koreksi ya dia akan menguji EMA 200-nya ini di 1200. Adro juga sudah sideway semenjak 28 Januari sampai sekarang, hampir 1,5 bulan lebih ya. Jadi ya ada kesempatan lah untuk Adro, kalau nggak minggu depan dia bisa rebound menguji 1300. Jadi seperti itu untuk Adro. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, arah garis biru juga golden cross ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ya peluang Adro masih bagus selama bertahan di atas 1200. Yang punya dari bawah ya sesuaikan aja ya, apakah mau pasang trailing stop. Kalau yang beli dari 1160 ini kan cukup besar profitnya juga nih, dari 5% ya. Jadi sesuaikan, kalau TP di 1200, di bawah 1250, misalnya di 1195 ya jadi 2,5% aja TP-nya ya, boleh aja ya, menjaga
Adro daripada ke bawah nanti beli lagi di bawah ya. Mending taking profit dulu kalau di bawah. Kalau Adro breakdown dari 1200. Seperti itu, kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA yang hari ini ditutup di level harga 2710 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi oleh CC ya, Mandiri Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA perlu hati-hati karena PTBA gagal breakout, sudah 3 candle merah di bawah EMA 60. Kalau besok dia nggak mampu rebound, minimal tutup di atas EMA 60, potensinya PTBA bisa ke bawah lagi, walaupun memang ada support minor di daerah 2670. Ini kan ada support minornya di 2670 sampai 2680 ya. Tapi idealnya beli PTBA ini di bawah di 2580 sampai 2600, ini ideal belinya. Sekarang dia memang ada di harga pucuk. Jadi mending untuk PTBA wait and see aja dulu yang belum punya. Walaupun dia membentuk candle doji, bisa rebound bisa besok, tapi resikonya kalau dibawa ke bawah ya harus siap. Kalau nggak mau cut loss di 2650 ya harus siap dibawa sampai 2570. Jadi seperti itu. Untuk Adro kalau dilihat ya harusnya memang 2560 ini kuat mempertahankannya. Di Februari dia sempat breakdown, tapi di hari ketiga dia naik lagi ke atas. Jadi ya wait and see aja dulu lah. Dan bisa juga ini terbentuk double top ya. Ini neckline-nya dia bisa mengarah ke bawah dulu baru naik lagi. Bisa seperti itu untuk PTBA. Jadi wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya ya disesuaikan aja. Yang dari bawah apa profit taking aja kalau turun dari 2680 sampai 2670. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Hari ini PTBA koreksi volume makin kecil. Indikator MACD masih membentuk golden cross, masih arahnya ke atas, masih di atas 0. Jadi ya menurut saya masih aman, cuman harganya kalau untuk trading ini harga tanggung beli karena jauh dari support, dekat dengan resisten. Seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi lagi 1,26% ke level harga 11.725. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga hari ini koreksi volumenya kecil ya. Ada potensi juga ITMG harusnya memang mempertahankan supportnya di 11.570. Jadi ini dia sempat breakout dengan volume dan dia melanjutkan kenaikan dengan volume. Dia membentuk doji volume kecil dan hari ini turun dengan volume kecil. Jadi untuk ITMG juga menarik, cuman kalau mau beli di harga sekarang ya boleh-boleh aja, cut loss-nya kecil aja ya. Cut loss saja kalau turun dari 11.200. Tapi harus sabar ya, karena kemungkinan juga di ITMG akan sideways kalau ditarik upside dari harga sekarang ya, karena resisten terdekatnya ada di 12.300 ya, sekitar 5% ya, 50-50 lah kalau mau beli di harga sekarang ya. Yang penting sabar karena ya kemungkinan pergerakannya masih sempit ya, range naik turunnya ini kan supportnya hari ini ada di 11.670, resistennya ada di 11.900. Di sekitar 300 poin aja dia tektokan nih. Sampai ya sekitar 200 poin aja dia tektokan hari ini. Jadi ya harus sabar. Dan ITMG sepertinya ya akan sideways dulu. Dia ini ideal nggak beli ya bisa, cuman sabar untuk swing trade. Yang penting sabar, cuman waktunya mungkin ya di atas 2 minggu lah kemungkinan kalau ke atas dia rally. Yang penting market mendukung bisa ke atas, tapi time frame-nya 1-2 minggu ke depan ya dari hari ini. Ya seperti itu aja untuk ITMG. Indikator MACD sudah membentuk golden cross di area oversold, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ada peluang juga ITMG rebound.
Cuman kalau mau beli coba nawar sedikit dulu di daerah 11.600 sampai 11.570. Coba nawar di daerah situ aja dulu. Ya, seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini terkoreksi 0,59%, KLP harga 21.050. Kalau dilihat transaksi asing mulai net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR kena sentimen negatif ya. Kontrak berakhir dengan anak perusahaan Adro ya di Juli nanti. Jadi ini dari 23.000 dia terkoreksi cukup dalam ya. Kalau ditarik downside-nya ini dari atas ke bawah sudah hampir 9% terkoreksi dan mulai melandai, cuman belum aman karena di bawah EMA 200-nya. Amannya untuk UNTR kalau sudah di atas 22.000 ya, aman. Kalau saya bilang kalau dia kembali ke atas 22.000 harusnya bisa aman dan bisa lanjut ke range sideway-nya terdahulu. Supportnya 22.000, resistennya 23.800. Jadi dia akan tektokan lagi di daerah sini. Yang penting dia breakout dulu. Ya, selama di bawah sini belum aman, walaupun terlihat UNTR mempertahankan supportnya di 21.000 ya, nggak pernah turun lebih dalam dia. Tutupnya selalu di atas 21.000. Dan kalau ditarik lagi, kalau sampai ini confirm breakdown, UNTR bisa sampai 18.000 sampai 19.000 ya. Ini maksimal penurunannya bisa sampai sini ya, nih di shadow-nya ini ya saat dia breakout. Jadi bisa sampai 19.000 penurunan UNTR kalau di minggu ini, atau maksimal di hari Selasa minggu depan nggak mampu naik ke atas 22.000, ada potensi ke bawah ya. Ini target aja tapi belum tentu juga. Yang punya ya sesuaikan, kalaupun siap dibawa ke bawah ya nggak usah cut loss. Bisa nggak UNTR naik lagi? Harusnya bisa, cuman tren untuk jangka pendek ya potensinya masih arahnya ke bawah. Yang penting sabar, bisa balik ya bisa, nggak perlu takut lah. UNTR bukan saham kecil juga ya, berfundamental bagus juga, jadi ya menurut saya cukup aman lah. Cuman trader ini biasanya ya psikologinya terganggu kalau lihat yang merah-merah di portofolio ya, padahal bisa balik ya bisa, yang penting sabar ya. Seperti itu aja untuk UNTR. Hari ini MACD juga mengarah ke bawah lagi, dah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, jadi ada potensi UNTR bisa besok breakdown. Kalau besok rebound bagus, kalau besok malah breakdown ya arah selanjutnya bisa ke 20.000 terdekat sampai 19.000. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini terkoreksi 1,58%, KLP harga 372. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit diakumulasi ya. Walaupun satu broker ini distribusi YP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit masih mempertahankan supportnya yang dulu dia breakout, resistennya 360. Cukup menarik juga nih, bisa diperhatikan karena sudah 3 candle Doit di atas supportnya 360. Jadi sepertinya memang ada peluang Doit ke 400 sampai 418 ini ya. Kalau saya lihat ada peluang. Yang penting Doit nggak breakdown dari 360. Harusnya bisa lanjut karena ini terlihat 3 hari volume makin kecil saat dia membuat candle rebound. Nih volume besar saat dia koreksi, volume kecil. Jadi memang masih Doit dipertahankan dan juga sepertinya masih mau naik lebih tinggi. Tapi ini disclaimer on ya. Yang punya dari daerah bawah bagaimana? Take profit kalau Doit breakdown dari 360. Nggak usah mikir lagi besok dia mau rebound. Yang penting kalau dia breakdown dari 360, take profit aja dulu. Kecuali setelah Bapak Ibu take profit ternyata dia mantul dari 340 kembali ke atas, baru beli buy on breakout ya, artinya itu memang Doit mau ke atas.
Tapi kalau besok dia breakdown ya take profit aja. Kalau itu saran saya ya, tapi bisa juga nggak dipakai ya silahkan. Kalau mau tetap hold ya boleh ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Semoga bulan ini Doit bisa ya minimal ke 400 dulu aja lagi lah, menguji lagi ya. Di 16 Maret dia sempat breakout 400 tapi gagal. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Indikator MACD juga masih sangat mengarah ke atas, garis biru sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi peluang Doit masih bagus. Yang punya dari bawah hold aja, yang mau beli boleh beli, cut loss kalau turun dari 360. Bisa seperti itu skenario-nya. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 2,63%. ke level harga 4.990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi oleh CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum masih sama skenario-nya ya. Iya, ini dalam fase distribusi oleh bandar. Kenapa saya bilang ini terlihat Harum membuat pola dead cat bond. Kalau Harum besok tidak mampu mempertahankan 5.000, arahnya bisa sampai 4.600. Ya, jadi kalau mau aman, Harum harus tutup di atas 5.350. Lebih bagus lagi tutup di atas 5.500. Cukup bagus. Tapi kalau besok ternyata candlenya masih ke bawah atau tutup di bawah EMA 60, apalagi tutup di bawah 4.900, ya potensinya bisa sampai 4.600. Ya, ini Harum juga sudah rally bahkan dari harga 2.000. Ini dari November jadi sampai sekarang hampir 4 bulan 5 bulan ya. Ya udah rally tinggi ya, wajar lah kalau koreksi. Kalau kita tarik harusnya ada rebound mungkin di daerah 4.600. Ini ada kembali rebound dia ya. Kalaupun besok melanjutkan penurunan, kemungkinan akan ada pantulan di daerah 4.620. Rebound sebentar ya paling ke 5.000 sampai 5.300, kemudian bisa juga dia sideways dulu daerah sini, atau untuk naik lebih tinggi kemungkinan masih kecil ya. Potensinya malah Harum bisa sideways. Kalau nggak sideways di atas supportnya 5.280 ini atau 5.300, resistennya di 6.150. Bisa juga dia sideways di range harga 4.600 sampai 5.290. Jadi di sini dia tektokan atau di atas sini ya. Untuk Harum selama tidak breakdown dari 4.600. Jadi seperti itu aja. Harum hari ini koreksi dengan volume kecil dan ini dia membentuk pola 3 black crow ya, kebalikan dari 3 white soldier dan di arah downtrendnya. Jadi ada peluang rebound ada untuk besok, tapi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah sekitaran 11% atau 9% ya boleh aja. Boleh nggak cut loss di 4.800 misalnya di 3% ya boleh. Cuman ya siap untuk ke trigger kalau Harum membuat shadow panjang ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk Harum. Wait and see aja dulu boleh, ataupun mau coba spekulasi buy juga boleh karena ada potensi untuk rebound besok, tapi lanjutnya nggak tahu ya. Tapi mungkin ada potensi rebound karena volume makin tipis dan membentuk pola 3 black crow di trend downtrendnya. Ini kan dia minornya downtrend. Jadi seperti itu untuk Harum. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bingung di mana harus jual profit, di mana harus jual cut loss. Kalaupun misalnya harus cut loss, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, dan atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.